Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini akan membahas topik trigonometri dasar. Trigonometri dapat juga kita sebut dengan ilmu ukur sudut. Jadi berkaitan dengan sudut dan satuannya adalah derajat atau radian ya. Nah, ada 5 subtopik pada trigonometri dasar berikut. Yang pertama, perbandingan trigono yang kita sebut dengan sinus alfa sama dengan Y per R atau disingkat dengan sin demir. Ini pada segitiga siku-siku. Kemudian cos alfa sama dengan X per R atau cos samir karena perbandingannya adalah diperoleh dari sisi samping per sisi miring. Nah, sedang 4 perbandingan trigonometri yang ada adalah berasal dari explore dari sin dan cos, di mana jika dibagi sin dan cos didapat tangen alfa. Jika dibalik tangen itu disebut namanya kotangen alfa atau cos dibagi sinus. Jika dibalik sinus itu menjadi kosekan alfa, dan jika dibalik cos itu menjadi sekan alfa. Nah, kemudian yang kedua ada sudut-sudut istimewa dan sudut-sudut berelasi. Yang ketiga adalah persamaan trigonometri sederhana. Yang keempat adalah identitas trigonometri, di mana sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Dan yang keempat adalah aturan segitiga yang memuat 3 aturan. Yang pertama aturan sinus, yang kedua aturan kosinus, dan yang ketiga adalah luas segitiga. Nah, untuk lebih jelas pemahamannya tentang trigonometri dasar, mari kita terapkan dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1 disebutkan segitiga siku-siku, di mana siku-siku tepat di titik A. Kemudian B dan C-nya kita bebas menentukan, tetapi alfanya disebutkan adalah sudut A, C, B. Berarti inilah sudutnya sekarang ya, alfa. Nah, berapakah nilai dari kotangen alfa dikali kosekan alfa dikali sekan alfa? Nah, tadi kita tahu apa? Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Ya, kebalikan dari tangen. Tan itu adalah depan per samping. Berarti nanti dibalik ya. Oh, ini kita tentukan dulu nih. Di depan sudut A adalah panjang sisi A. Di depan sudut B adalah panjang sisi B. Di depan sudut C adalah panjang sisi C. Jadi, kotangen itu adalah bukan lagi C per B, tetapi menjadi B per C. Kosekan adalah kebalikan sinus. Sinus itu adalah C per A, maka dibalik menjadi A dibagi C. Dan sekan itu adalah kebalikan dari cos. Cos itu adalah B per A, kita balik menjadi A per B. Sehingga kalau dicoret, akan diperoleh nilainya sama dengan A kuadrat per C kuadrat. Atau ditulis dengan A kuadrat kali C pangkat min 2. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah opsi C. Soal nomor 2. Soal nomor 2 kita tuliskan, katanya 2 cos 24 derajat sama dengan P. Artinya nilai cos 24 derajat itu sama dengan setengah P atau P dibagi 2. Nah, jika kita tuangkan dalam segitiga, seperti penerapan daripada, ini 24 ya, seperti penerapan daripada ini. Nah, berarti cos samping miring. Berarti sampingnya bernilai P, miringnya 2. Maka dengan Pitagoras, ini kita akan peroleh adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi datar kuadrat. Nah, jadi kita akan mendapatkan nilai daripada cos 246. Cos 246 itu di kuadran keberapa? Kuadran ketiga. Nah, kalau kuadran ketiga, sudut berelasinya ada 2.
pakai 180 tambah alfa atau pakai 270 kurang alfa. Nah, karena diketahui 24 derajat, maka kita akan menggunakan yang ini. Oke, ini sama dengan kosinus berapa? 270 dikurang 24. Nah, karena dikuadran ketiga, ya, ingat sudut berelasi, dikuadran ketiga, sin dan cos bernilai negatif, hanya tangen, berarti minus. Kemudian, kelipatan 270 dan 90, itu akan mengalami perubahan menjadi sinus, cos jadi sinus jadi cos, lalu diambil 24 derajat. Nah, akhirnya diperoleh sin 24 adalah sin demir. Ya, sin demir didapat depannya ini, miringnya ini. Berarti minus dari 1/2 akar dari 4 dikurang P kuadrat. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah opsi C. Soal nomor 3. Menyatakan 2 sin kuadrat X ditambah 5 cos X dikurang 4 sama dengan 0 untuk interval X-nya berada pada 0 sampai 2V. Ingat, harga V pada sudut radian itu senilai sama dengan 180 derajat. Tapi jika tidak digunakan dalam sudut radian, dia kembali bernilai 22/7 atau 13,4. Kita akan lanjutkan bahwa kita menciri-ciri soal ini akan diarahkan ke bentuk cos. Kenapa? Ini tidak bisa diurai lagi. Emang ini bisa? Ya, karena itu adalah identik dengan identitas. Bahwa jika sin kuadrat akan kita arahkan ke dalam bentuk cos adalah 1 dikurang cos kuadrat. Sesuai dengan bunyi identitas trigonometri, sin kuadrat tambah cos kuadrat bernilai 1. Akan kita ganti menjadi 2 dikali 1 dikurang cos kuadrat X ditambah 5 cos X dikurang 4 sama dengan 0. Didapatlah 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X, 2 kurang 4 jadinya plus 2 karena pindah ruas. Lalu akan kita faktorkan menjadi 2 cos dengan cos. Nah, agar diperoleh nilainya, di sini pemaktorannya perkalian 2, berarti di sini 2, di sini 1, minus. Didapatlah bahwa cos X sama dengan bernilai setengah atau cos X bernilai sama dengan 2. Nah, ingat bahwa, jangan lupa, bahwa nilai kisaran daripada sin dan cos itu adalah berada di antara minus 1 sampai sama dengan 1. Artinya tidak boleh lebih dari 1. Ya, tidak boleh juga lebih kecil dari minus 1. Sedangkan tangen itu berada di kisaran ya minus infinite dan plus infinite. Nah, artinya nilai cos sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Sehingga kita dapat nilai cos X sama dengan setengah. Ingat bahwa cos positif hanya di kuadran 1 dan di kuadran keempat. Ingat all sin tan cos ya. Artinya all semua positif di kuadran pertama, sin di kuadran kedua, tan di kuadran ketiga, dan cos di kuadran keempat. Sehingga kita peroleh X sudut istimewa yang bernilai setengah itu adalah 60 derajat. Dan di kuadran keempat dinyatakan dengan 360 kurang alfa. Akhirnya diperoleh 360 kurang 60. Didapat X-nya 300 derajat. Sehingga dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Maka opsi yang memenuhi adalah opsi D. Soal nomor 4. Dinyatakan katanya alfa adalah lancip. Pengertian lancip dalam hal ini adalah berada di kisaran 0 sampai 90. Ya, gitu ya. Artinya semuanya nanti di sini jangan lupa semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Nah, dinyatakan katanya bahwa X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan cos alfa. Nah, jika ini kita kuadratkan, apa yang terjadi? Kita kuadratkan.
maka ruas kanan juga dikuadratkan. Didapatlah jadi X pangkat 4 dikurang 2X kuadrat kali Y kuadrat ditambah Y berpangkat 4. Kemudian dinyatakan soalnya bahwa sin alfa sama dengan X kali Y kali akar 2. Nah, berarti jika kita kuadratkan, maka kedua ruas harus dikuadratkan juga. Diperoleh ini menjadi X kuadrat kali Y kuadrat dikali 2, atau dapat dinyatakan dengan 2X kuadrat Y kuadrat. Nah, jika kita jumlah, kenapa kita jumlah? Karena kita mengingat identitas sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa yang nilainya nanti akan sama dengan 1. Maka ini dicoret, didapatlah X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Akhirnya diperoleh X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 bernilai sama dengan 1. Tetapi yang ditanyakan berapa? Nilai dari 2X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 dalam kurung ya. Didapat 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi E. Soal nomor 5. Kita tuliskan soal nomor 5, segitiga sembarang. Katanya, ingat penamaan itu harus berbentuk sirkel ya, berlawanan arah jarum jam. Boleh DEF, boleh dari sini juga D, E, dan F. Nah, disebutkan bahwa kosinus ya, sudut E ditambah sudut F sama dengan 9/40. Di sana disebutkan bahwa panjang DE-nya 8, panjang DF-nya 10. Pertanyaannya, berapakah panjang EF? Kita mengetahui satu buah segitiga besar sudutnya adalah 180. Berarti dapat kita tuliskan sudut E tambah sudut F sama dengan 180 derajat dikurang sudut D. Nah, jika kita koskan kedua ruas, cos sudut E ditambah sudut F itu sama dengan cos 180 derajat kurang sudut D. Nah, sudut berelasi ini mengindikasi di kuadran kedua. Artinya kuadran kedua nilai cos nanti bernilai minus, dan karena menggunakan kelipatan 180, cosnya tidak berubah. Ya, yang diambil kosinus sudut D saja. Nah, nilainya berapa? 9/40. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kosinus sudut D nilainya min 9/40. Nah, ketika ini sudah diketahui, oke, sudut yang diapit oleh kedua sisi yang diketahui, maka kita akan menggunakan aturan kosinus. Apa bunyi aturan kosinusnya? Ya, aturan kosinusnya adalah sebagai berikut. Bahwa EF kuadrat sama dengan DF kuadrat ditambah DE kuadrat dikurang 2 kali DF dikali dengan DE dikali kosinus sudut D. Nah, kita akan substitusikan nilainya ya. DF tadi berapa? Itu 10. Berarti 100 ditambah DE-nya 8. 64 dikurang 2 kali 10 dikali 8 dikali cos. Ini sudut D berapa? Minus 9/40. Jika kita bagi, kita akan memperoleh ini 2 nilainya. Ini dapat jadi 164 ditambah, karena minus kali minus 36 diperoleh sama dengan 200. Itu EF-nya yang 200 dalam bentuk kuadrat. Sehingga EF-nya sama dengan akar dari 200 diperoleh 10 akar 2 cm. Maka jawaban yang memenuhi adalah opsi B. Quotes kita pada pertemuan kali ini, dengan belajar berarti mensyukuri anugerah Tuhan atas otak yang telah diberikan olehnya kepada kita.